nasuha, bahwa yang benar dan talqin. Kalau kita munculkan pertanyaan, kenapa kita tidak bisa ma'rifat kalau kita tidak taubat dan tidak talqin? Talqin itu berbaiat, dia mengucapkan laqinu biqauli la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dari ahlinya. Jawabannya sangat sederhana. Bagaimana Bapak bisa dituntun ke Monas oleh orang yang tak tahu jalan ke Monas? Ya. Ada teman kita ngajak kita pergi ke Monas, tapi dia tak tahu di mana Monas. Kira-kira nyampe gak Bapak ke Monas? Nyampe gak? Nyampe gak Pak? Enggak bakalan nyampe kan? Dia sendiri gak tahu Monas. Logikanya sederhana. Jadi bagaimana mungkin Bapak bisa mengenal Allah sementara Bapak Ibu belajar, ya, dituntun orang yang sendiri gak kenal sama Allah? Sakit gak belajar gitu? Sakit sebenarnya kan? Nah, disitulah perlunya talqin dan taubat tadi. Kenapa taubat? Karena taubat itu membersihkan hati, dan ilmu tasawuf ini adalah ilmu bersih-bersih hati. Kalau hati kita nggak bersih, nggak akan mungkin muncul cahaya rohani kita untuk memandang sifat-sifat afal Allah, ya, atau hal-hal yang mendekati zatnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ini talqin ini sudah saya selesai semua atau belum ya? Tapi sudah saya jelasin ya? Belum? Hah? Ya. Kita lanjutkan ke makna tasawuf. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tasawuf? Beliau memberi definisi tasawuf itu di halaman 77 ini dikatakan beliau, walan yusamma ahlan tasawuf illa litasfiyati batinahum binuril ma'rifah wa tauhid. Jelas sekali saudara. Tidak bisa dikatakan sebagai ahli tasawuf kalau orang itu, kecuali jika seseorang itu litasfiyati batinahum, kecuali batinnya itu sopi, bersih, suci, ya. Bersih suci binuril ma'rifah. Bersih suci dengan apa? Dengan cahaya ma'rifah kepada Allah, kenal sama Allah, wa tauhid. Dengan pengenalan itulah dia nanti akan mentauhidkan, mengesahkan Allah. Ya. Kalau enggak kenal kita dengan Allah, atau pengenalan kita tidak sempurna, atau sekedar-kedarnya saja, bagaimana kita mau mentauhidkan Allah? Maka orang tasawuf itu adalah orang yang bersih ruhaninya dengan ma'rifah, kenal Allah, dan tauhid, mengesahkan Allah. Itu baru disebut dengan ahli ma'rifah. Au li'annahum intasabu li ashabis suffah, atau karena sesungguhnya di awal-awal munculnya ilmu tasawuf ini disebabkan mereka, para kalangan sahabat itu, mereka disebut dengan ahlu suffah, ya. Au libasahum as-suf, atau mereka memakai pakaian sok, bulu, ya. Jadi kalau istilah tasawuf itu pertama muncul menurut sejarah disebut dengan sahabat ahlu suffah. Ahlu suffah ini kata Umar bin Khattab jumlahnya berganti-ganti. Ahli suffah ini mereka yang kalau bahasanya gini, mereka yang kalau tidak ada kerjanya atau sudah selesai kerjanya, sudah selesai mengerjakan nafkah, mereka selalu keliling masjid. Ya, kebanyakan mereka ini nggak punya keluarga. Jadi mereka nggak mau main di luar, nggak mau keluar. Pokoknya selesai kerja cari makan, mereka di masjid aja, ya, melingkar. Kadang-kadang di antara mereka ada yang sangat miskin, makan nggak makan. Mereka sering mendapat makan dia dari Nabi Muhammad, kadang dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, kerja mereka kebanyakan
berzikir di masjid, bersihkan hati. Salah satu di antara mereka adalah seperti Abu Hurairah, itu paling banyak ya di masjid. Maka dia paling banyak berikan hadis karena selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga nanti ada sebagian orang yang tak paham kondisi mereka ini, lalu mereka ada yang ya mungkin kalau dalam bahasa kita mungkin ada orang-orang yang hatinya masih di samping dia munafik, macam-macam, nggak suka dengan model seperti itu. Sehingga nanti turun ayat yang mengatakan, janganlah engkau wala ta'du ainaika, janganlah engkau Muhammad memalingkan dirimu kepada orang-orang kafir, turidun, mereka mengurus dunia saja, keinginan mereka hanya dunia saja. Ya. Dan engkau berpaling dari orang-orang sufi ini yang selalu berzikir pagi dan petang di masjid-masjid yang Allah muliakan. Nah, dan kita dilarang oleh Allah mengusir mereka. Sebahagian ulama menjelaskan bahwa munculnya kata sufi itu dari ahli sumpah ini. Kadang 70 orang, kadang 90 orang, ya, bertambah berkurang orangnya. Enggak tentu berapa banyak orangnya di situ, kata Umar bin Khattab. Nah, ini dasar. Kadang-kadang juga ada yang juga pendapat mengatakan asal kata sufi ini adalah berasal dari kata orang yang memakai pakaian wool, pakaian bulu onta, ya, atau bulu binatang. Tetapi bulu-bulu yang kasar, bukan bulu halus. Kalau bahasa kita ya orang yang pakaiannya sangat sederhana. Zaman dulu begitu. Yang sederhana mereka pakaiannya terbuat dari bulu. Kemudian beliau katakan lagi, lil mubtadi supil ghanam, bagi sufi ahli tasawuf tingkat dasar akan mengenakan pakaian dari bahan bulu domba, ya, supil ghanam, bulu domba. Walil mutawassit, bagi yang pertengahan, tingkat menengah, mereka memakai bulu kambing. Ya. Dan bagi yang muntaha, yang tinggi, mereka memakai bulu yang paling halus. Jadi semakin halus bulunya, ya semakin bagus, ya semakin mahal. Begitupun batin mereka. Ya. Nah, ini dia beliau mengumpamakan batinnya. Ya. Wa kadza halahum fil batin, begitu juga keadaan batin mereka ala hasbi muratib ahwalahum, disesuaikan dengan tingkatan keadaan mereka. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau orang sufi itu di awal-awal akhlaknya kasar, rasanya kasar, yang kasar itu hanya bisa mendeteksi, melihat yang kasar-kasar. Semakin lama semakin berzikir makin halus, makin zikir rasa semakin halus, gitu ya. Jadi zikir itu semakin kita ke dalam, semakin halus batinnya, semakin halus zikirnya. Jadi gerakan orang-orang yang sholat ibadah itu kalau sudah ma'rifat gerakannya halus, semakin halus. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk menghubungi yang maha halus, zat yang maha halus, al-latif, Allah Ta'ala yang maha halus, itu harus dengan benda yang halus, gak bisa dengan yang kasar. Yang kasar hanya terhubung dengan kasar. Jadi level mereka begitu. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya, bisa jadi sebagian pendapat ulama begitu. Jadi ini beliau ini mau menjelaskan bayan ahli tasawuf. Sebenarnya ahli tasawuf itu apa? Ya. Ya. Maka ada yang berpendapat sufi batinnya, cahayanya dengan ma'rifat, dengan tauhid. Ada yang berpendapat sufi itu berasal dari kata supah, ya, pinggiran atau teras-teras masjid yang selalu mereka di masjid terus berdiskusi, baca Quran, beribadah, berzikir, gak berhenti sikapnya. Ada juga yang mengatakan berasal dari orang yang suka pakai bulu binatang, ya. Ini asal dari kata supah, asal dari kata sufi. Ya. Begitu juga dengan makanan. Wa kadza at-thayyibatil at'amah. Qala sahib tafsir al-Majma'. 'Al-Majma'. Ya, berkata pengarang kitab tafsir Al-Majma', 'Al-Majma' 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 '
beliau mengatakan bagi ahli juhud yang cocok adalah makanan, bi ahli zuhud ya, yang cocok adalah makanan dan minuman, pakaian yang kasar. Kulli khashnin minal mulabbis ya. Jadi pakaian mereka pakaian kasar. Itu bagi ahli juhud. Kemudian bagi ahli ma'rifat, wa yulaqu bi ahli ma'rifat kullu layyin minha. Maka beliau katakan kalau sudah tingkat ma'rifat nanti dia lebih halus. Kalau juhud, orang juhud itu kan dikenal sederhana, pakaiannya kasar gitu kan. Ya, kalau pakaiannya. Tapi kalau sudah tingkat ma'rifat lebih halus lagi. Fa inna inzalun nas min manazil minas sunnah. Kata beliau, jadi sesuai orang itu inzalnya, tingkat manusia itu disesuaikan dengan manazilahum minas sunnah, sesuai dengan sunnatullah. Itu termasuk bagian dari sunnatullah. Kai la yata'addi ahadat tur. Ya, agar masing-masing tidak melewati perjalanannya, lingkupnya, ya, tidak melewati makamnya masing-masing. Masyiral muslimin, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini beliau menjelaskan asal kata dari sufi itu. Kenapa disebut dengan sufi? Kalau Ibnu Taimiyah kan menyebut dalam kitabnya sufi itu gak jelas dari mana asal katanya. Ya seperti tadilah, ada yang mengatakan dari ini, dari ini, dari ini. Tapi kalau kita mau melihat makna yang sebenarnya perkembangan ilmu agama, maka beliau lebih cenderung memahami sufi itu adalah orang-orang yang membersihkan dirinya, yang definisi pertama tadi. Ya. Maka beliau sekarang mengurai, diurainya. Falabdun tasawuf arba'ah huruf. Nah, dia memahami sufi ini, maksud sufi ini dari apa? Dari sisi huruf. Ya, dari sufi, dari sisi huruf. Maka ilmu tasawuf ini tasawuf kan ada 4 kata. Tasawuf wa fa, 4 kata kan? Ta-so wa fa, tasawuf. Jadi tasawuf apa arti ta? Nah, orang yang mau menjalani ilmu tasawuf dia harus melakukan ta dulu. Apa itu ta? Yaitu taubat. Ya. Taubat apa? Wajhaini, taubatul zahir wa taubatul batin. Taubatnya secara zahir juga harus taubat secara batin. Jadi kalau nggak mau tobat nggak disebut tasawuf. Jadi orang yang bertasawuf itu menurut Syekh Qadiri ya harus tobat dulu. Tobatnya pun tidak tobat zahir saja, batinnya pun harus ikut tobat. Ya. Fataubatul zahir ayyarji'u bi jami'i a'dha'i zahir min adz-dzunub waz-zama'im. Tobat zahir itu adalah dia tidak boleh lagi melakukan secara zahir perbuatan-perbuatan dosa, dzunub, zamaim, sesuatu yang tercela, ya. Jadi tidak boleh lagi melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Ilat ta'ah, tetapi dia harus kembali kepada ta'at. Wa minal mukhalafat ilal muwafaqat qaulan wa fi'lan. Jadi dia tobat dari menyelisihi syariat, ya, tidak boleh melanggar syariat baik dari sisi perkataan maupun perbuatannya. Jadi kalau ada orang-orang bertasawuf tapi nggak melaksanakan syariat, benar nggak tasawufnya? Pasti salah. Karena orang yang bertasawuf itu dia harus tidak melawan syariat. Ya. Taubat zahir. Yang kedua, taubatul batin. Nah, apa ini maksud dengan taubat batin? Kata beliau, ayyarji'u bi jami'adul, oh itu di Johir tadi ya, ayyarji'u bi jami'atwarul batin. Nah, jadi beliau mengatakan taubat batin itu adalah ya, taubat dari seluruh hal-hal yang batin, anil mukhalafatil batin ilal muwafaqah bi tasbihatil qalb. Jadi semua sifat-sifat tercela yang ada pada batin, yang menentang perintah Allah, ya, itu semuanya, ya, segala potensi yang merusak batin, yang bertentangan dengan syariat, itu ditinggalkan.
tapi dia kembali kepada tasfiyatil qalb. Dia kembali kepada kebeningan hati, kesucian hati, kebersihan hati, ketundukan hati kepada Allah. Wa idza hasala tabdiliz zamimah ilal hamidah, menukar yang zamim, yang tercela, sifat iri, dengki, tamak, kufur, seluruh macam sifat-sifat tercela, ilal hamid, kepada sifat-sifat yang terpuji. Ya. Maka apabila seseorang sudah mencapai ini, ya, faqad tamma maqamata, barulah dia sampai ke maqam ta. Wa yasmunahu taiban, barulah dia disebut sebagai orang yang benar-benar taubat. Jadi dia cenderung kepada kebersihan hati, kebeningan rohani. Kalau Imam Al-Ghazali lebih cenderung mengatakan dengan takhalli, mengosongkan sesuatu yang tercela dari batin kita. Ya, baru nanti tahalli, mengisinya dengan sifat terpuji. Jadi yang kedua shad, tasawuf, ya, shad. Apa yang dimaksud dengan shad? Shad adalah minas sofa. Wa huwa nau'aini, sofa al-qalbi wa sofa as-sirri. Masyaallah. Shad itu artinya sofa. Inna sofa wal marwah. Sofa itu artinya bersih suci. Ya, orang yang sofa, ya, berjalan-jalan dari Sofa sampai ke Marwah. Marwah itu tempat yang tinggi. Orang yang jalan dalam kehidupannya ini dengan Sofa, dengan hati yang suci bersih, maka dia akan sampai ke Marwah, makom yang tinggi. Maka disebut Sofa Marwah. Sofa arti dasarnya ada dua, kata beliau. Sofaul qalbi, bersih sucinya hati. Sofa sirri, bersih sucinya sir. Sir itu sesuatu yang ada yang paling lebih rahasia di dalam hati. Ya. Jadi kalau ada hati qalbu, ada lagi yang lebih dalam namanya sir. Nah, saya sebut kalau ulama-ulama mursyid tarekat wafat meninggal, itu selalu disebut apa? Qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya. Jadi di dalam hati ada lagi yang lebih rahasia, Pak. Karena ini kajinya adalah kaji hati. Ada yang rahasia, yang tersembunyi dalam diri kita, yang kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Ya. Malaikat pun tidak bisa menembusnya. Itu wilayah sir namanya. Ya. Fasafa'al qalbi ayyasbiya qalbahu minal kadarat al-basyariyah. Kemudian boleh jelaskan lagi. Bersih kalbu, ketika seseorang salik membersihkan kalbunya dari kotoran sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaannya, seperti masalal alaqat allati tahsilu fil qalbi min kasratil an, seperti sifat manusiawi yang jelek, suka makan kasar, banyak-banyak makan, tamak, ya. Suka banyak makan, tamak, wasyarab, banyak minum minal halal walaupun halal. Wa kasratal kalam, banyak bercakap, banyak ngomong, royal, ya. Makanan banyak, tidur banyak, ya. Banyak cakap, banyak tidur. Wa kasratul muhaladat dunyawiyah, dan terlalu banyak berpikir atau berurusan dengan urusan duniawi. Duniawi itu selain Allah. Duniawi itu sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah. Terlalu banyak kita mengerjakan hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Itu maksud dengan dunia, Pak, ya. Sebab kalau kita terlalu banyak bekerja, berbuat sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, otomatis hati kita enggak sofa, enggak akan bersih. Karena yang membersihkan hati itu apabila hati kita selalu bertaut, apabila hati kita selalu terhubung kepada Allah, apabila hati kita selalu berzikir, merasa bersama Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa disertai Allah. Itu bertingkat-tingkat, kan? Zikir itu kan tingkat-tingkat. Ingat Allah, merasa diperhatikan Allah, ya, merasa dekat dengan Allah, baru nanti merasa disertai Allah.
baru merasa cinta pada Allah. Tingkat-tingkat ya. Nah, sementara kita tingkat awal saja belum masuk, ingat Allah aja belum. Bagaimana kita mau masuk merasa dekat, merasa disertai Allah? Nggak bisa, Pak. Logikanya sederhana. Kalau bapak tak kenal sama orang itu, tak pernah ingat sama seseorang, ya bagaimana bapak mau dekat sama dia? Mau kenal, orang kenal aja enggak, mendekat aja enggak mau. Jadi dengan manusia, kita kenali dulu, kita dekati dulu, kita akrabi dulu, kemudian kita selalu ingat sama dia, baru nanti muncul cinta, selalu bersama dia, cinta. Kan begitu, sama manusia aja begitu. Nah bagaimana kepada Allah? Ya hampir sama logikanya. Kita nggak pernah ingat Allah, jarang ingat Allah. Ya bagaimana kita mau merasa dipandang Allah? Ya nggak mungkin. Oh ingat aja enggak. Kalau kita sudah selalu ingat, maka kita nanti merasa dipandang Allah. Kalau kita sudah selalu merasa dipandang Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah, maka kita akan merasa dekat dengan Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, pasti kita merasa Allah selalu bersama kita, membela kita. Ya kalau kita sudah merasa dekat dengan seseorang, dia mencintai kita, kita mencintai kita, berarti nanti dia akan perhatikan kita dan akan selalu membela kita, berpihak sama kita. Tapi kalau nggak kenal, nggak dekat, ya bagaimana? Jarang ingat. Logikanya begitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya untuk sampai ke sana bersih dia hati kita, maka ketergantungan hati atau rasa itu tidak boleh dikurangi kepada yang jahil, sehingga nggak banyak makan, nggak banyak minum, nggak banyak cakap-cakap yang tak perlu, ya. Tak masak, tak terlalu banyak mengurus sesuatu dunia. Maksud dunia itu sesuatu pekerjaan yang membuat kita senantiasa lupa. Asal kita ngerjakannya lupa kita sama Allah, ya. Tapi kalau pekerjaan yang membuat kita ingat sama Allah, semakin dekat dengan Allah, itu tidak bisa dikatakan dengan dunia. Karena makna dunia itu sebenarnya Pak berasal dari kata dana. Dunia, dana ya dulu, dunyanan, artinya yang rendah, yang hina. Yang rendah, yang hina itu yang di bawah. Yang di bawah itu bumi. Yang di bumi itu bersifat aradi, bukan bersifat langit, ya. Orang-orang yang makhluk dunia, pecinta dunia, dia tidak bisa ruhnya nembus ke langit, tak diterima langit. Nah, kira-kira begitulah. Kan nanti dalam kitab ruh, orang-orang yang kafir ingkar itu ketika ruhnya diangkat ke atas tak diterima, langit ditutup. Malaikat penjaga pintu langit tidak menerima dia. Kenapa? Tidak dapat izin Allah. Kenapa? Karena dia makhluk bumi. Kenapa? Karena dia pikirannya, hatinya, rasanya, usahanya hanya untuk dari dunia bumi, bersifat fisik saja. Enggak ingin dia dekat dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ziyadatul jima', mengurangi hubungan dengan suami istri lah ya. Juga tidak berlebih-lebihan dalam ziyadatul mahabbal Allah wal ala. Tidak berlebih-lebihan mencintai anak dan istri. Wa nahwu dzalika minal munahi an-nafas, dan juga tidak melakukan hal-hal munahi yang dilarang dari perbuatan-perbuatan nafasaniyah berkaitan dengan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin, kalau salah satu mursyid saya mengatakan begini, ini pendapat mursyid, sebenarnya hati kita ini tidak boleh mencintai selain dari Allah, bahkan anak istri kita juga. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, nah ini pendapat ya, di dalam Al-Quran disebut bahwa hati itu tidak bisa berisi dua cinta. Loh, kenapa begitu? Memang iya, cinta itu isinya, hati itu hanya bisa berisi satu cinta. Maka hati itu harus digunakan untuk mencintai Allah. Jadi bagaimana dengan anak istri? Anak istri dia pada level sayang dan tanggung jawab, kewajiban, tidak pada level cinta. Kalau dia masuk ke dalam level cinta, rusak hati kita. Maka Ibrahim kalau dia mencintai anak istrinya, apalagi mencintai lebih dari Allah, nggak akan berani dia nyembelih Ismail karena perintah Allah. Di tingkat Nabi Rasul,
kalau juga mau jadi wali, kalau mau makomnya tinggi kepada Allah, nggak boleh mencintai selain Allah. Semuanya makhluk hanya sampai sayang, tidak cinta. Nah, ini pendapat satu murid saya. Karena dihubungkan dengan ayat Quran kan, dalam qalbu itu jaufaini, tidak ada cinta dalam satu hati, nggak bisa. Cinta itu hanya berada, ya, kalau kita mencintai satu orang saja, nggak bisa mendua. Itu menurut ayat Quran dan menurut pemahaman. Tapi kalau orang biasa mengatakan, oh boleh cinta, tapi sekedarnya. Cinta sekedarnya itu namanya sayang, sama saja sebenarnya. Itulah yang dimaksudkan beliau, ya. Tidak boleh kita mencintai anak dan istri berlebihan. Berarti cinta sekedarnya. Cinta sekedarnya itu yang disebut dengan sayang, ya. Kemudian beliau berkatakan lagi, wa tasfiyatul qalbi min hadzal qadarati la tahsilu illa bi bulazim zikrullah. Sucinya hati, bersihnya hati ini tidak akan tercapai kecuali dengan melazimkan zikrullah, melazimkan ingat Allah, bitalqin al-wahram fil ibtida. Kecuali melazimkan zikir dengan zikir pertama-tama dengan zikir talqin la ilaha illallah dengan jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. So banyak-banyaknya, sedikit-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis subuh sampai terbit matahari kan, melazimkan. Habis asar sampai maghrib, atau setengah jam atau 1 jam. Melatihnya begitu. Kalau sudah mampu berjalan pun kita, hati kita nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lazim zikir jahar dulu, ya. Fil ibtida, di awal kata beliau, ya, bagi orang yang ibtida, di awalnya zikir jahar dilakukan dengan jahar. Kemudian ila ayyablugha maqamal haqiqah kama qala Allah taala, hingga kala dia berzikir tanpa suara ketika sudah mencapai maqam hakikat. Jadi maqam syariat jahil dilazimkan la ilallah sebanyak mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka benar ketika Nabi mengatakan, ya, apa dikatakan Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Untuk mencapai puncak iman, la ilaha illallah yang sudah banyak, supaya tauhid kita bersih, hati kita bersih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan berlebih-lebihan, tapi jahar, kedengaran kita, supaya cahaya zikir itu menerangi qalbu kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La zikir itu punya energi, Pak. Bagi orang kasar, dia akan melihat ketika kita berzikir, dia akan mantulkan cahaya, dia ada cahayanya, ya. Tapi bagi orang yang berzikir tidak pas, dia tidak mantulin cahaya karena enggak pas caranya. Karena dari qalbu, bersih qalbu. La ilaha illallah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ini beliau ungkapkan ayatnya. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Artinya apa? Kita lazimkan la ilaha illallah itu sampai nanti hidup hati kita. Apa ciri hidup hati? Idza dzukirallahu wajilat qulub. Kalau disebut nama Allah gemetar hati. Itu akan kita rasakan. Maka ilmu tasawuf ini ilmu pengalaman, Pak. Amalkan aja, bukan ilmu cakap-cakap. Tasawuf itu pengamalan, ilmu rasa, dialami, dirasakan. Kalau orang nggak punya pengalaman, nggak punya rasa, nggak ada pengalamannya, nggak bisa disebut dalam tasawuf. Sampai nanti hidup hati itu, ya. Sampai nanti hidup, sampai ke maqam hakikat namanya. Hidup hati, cirinya apa? Disebut nama Allah gemetar hati kita. Kata beliau, yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum, khasyat qulubuhum. Beliau menafsirkan,
Orang yang dimaksud dengan gemetar hatinya muncul rasa takut kepada Allah. Kadang muncul rasa rindu, menangis. Wa khasyat la takuna illa ba'dal intibahul qalbi min naumil khalq qabla wa tasqilah. Apa kata beliau? Maksudnya rasa takut kepada Allah ini la takuna, tidak akan muncul kecuali dia hanya bisa tumbuh di dalam kalbu yang telah bebas dari naumil ghaflah, bebas dari tidurnya. Maksudnya tidurnya lalai itu maksudnya bebas dari lupa, bebas dari lalai. Kalau sudah kita tidak lalai kepada Allah, dari Allah, kalau senantiasa ingat Allah, maka dipastikan hati kita hidup bercahaya. Itu rumus. Maka orang yang hidup hatinya itu adalah, di dalam Al-Quran disebut ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ciri-ciri bapak nanti tasawufnya sempurna, hatinya hidup adalah bapak susah melupakan Allah. Enggak kita suruh pun hati kita terpaut saja ke Allah. Enggak perlu disuruh. Kenapa? Karena dia sudah hidup, sudah sering, sudah duduk dia. Ibarat orang yang sudah sangat cinta kepada seseorang perempuan, enggak usah disuruh pun ingat sendiri. Jauh nanti teringat aja, jauh teringat aja. Nyetir mobil senyum sendiri, hampir nabrak jalan tol. Senyum sendiri, teringat sendiri. Ada enggak ini ngurung? Enggak ada. Hati itu sudah terpaut. Kalau hati sudah terpaut ke Allah, enggak perlu disuruh. Maka dia otomatis, matic. Ya. Maka dia ingat sendiri. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri, waktu berjalan ingat Allah, wa qu'udan, waktu duduk ingat Allah, wa 'ala junubihim, waktu tidur, waktu berbaring ingat Allah. Gimana orang tidur ingat Allah? Ya Rasulullah, apakah engkau setelah salat subuh tidur lagi? Setelah salat tahajud tidur lagi? Ya Aisyah, mataku yang tidur tapi qalbuku tidak. Carilah ilmunya itu. Kalau bapak cari dari ulama-ulama syariat nggak akan ketemu ilmunya. Sampai mati nggak ketemu. Tapi kalau bapak cari dari ilmu hakikat, ya mereka melakukan itu. Kita akan mengalami itu. Karena yang perlu tidur itu cuma jasad dengan nafs, jiwa. Ruh kita, qalbu kita sebenarnya tidak perlu tidur. Apa hubungan ruh dengan tidur? Ruh itu perlu tidur enggak? Butuh enggak ruh tidur? Enggak perlu, enggak ada dalil yang mengatakan ruh itu tidur. Yang tidur itu adalah jasad dengan nafs, jiwa kita. Ya. Ruh tidak perlu. Hati pun, apa bukti kalau kita tidur hati kita tidak tidur? Waktu kita mimpi, bisa kita mimpi sambil zikir kepada Allah, mimpi kita sambil berzikir, baca Quran, benar? Tapi tidak tidur dia. Sebenarnya mudah memahaminya kan? Karena kalau kita mimpi ya, hati itu ruh itu udah gak tidur dia, udah kesana kemari jalan dia, jumpa orang tua kita, ngaji kita, majelis dia gak tidur. Yang tidur apa? Mata kita yang terpejam. Maka disebut wa 'ala junubihim. Waktu berbaring itu sebenarnya bisa ditafsirkan tidur. Waktu tidur pun mereka itu ciri orang yang sudah, ya. Kalau bahasa manusiawinya, kalau udah cinta berat bak tergila-gila, tidur kita mimpi, betul? Ya kan? Mimpi sama orang yang cintai, benar? Mimpi berat. Mimpi jalan sama orang yang cintai. Ternyata aku jalan-jalan sama dia tadi, bukan tidurnya kok katanya. Nah, kalau udah tergila-gila kan begitu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau mengatakan kalbu mereka itu adalah takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah hanya tumbuh di dalam kalbu yang telah bangun dari kelalaian. Maksudnya iya, telah bangun dari kelalaian. Naum minal ghaflah, telah tidur dari kelalaian, itu maksudnya hilang lupa, enggak lupa lagi dengan Allah ya. Dan watasqilah, dan telah dibersihkan
hatinya. Bila kalbu telah dibersihkan, akan terukir di dalamnya gambaran gaib dari kebaikan maupun keburukan. Ya. Fayanqashu fi suratil ghaib minal khairi wasyirr kama warada al-alim yanqashu al-arif yasqilu. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang alim mengukir sedangkan orang arif membersihkannya. Jadi kita ukir kalimat la ilaha illallah dalam hati kita sambil kita bersihkan. Orang arif itu mengukir, sedang orang alim mengukir, sedang orang arif membersihkannya. Jadi orang alim dia mengukir yang baik-baik dalam hati kita, sedangkan orang arif itu dia mensucikan hati kita, membersihkan. Hanya maka ilmu tasawuf ini cenderung kepada arif billah, tidak sekadar alim. Kemudian berikut wasifah sir, adapun yang dimaksud dengan bersihnya sir itu kadang diartikan rasa, rahasia, rasa yang paling dalam, lebih dalam. Bisa dicapai dengan apa? Faqad tamma maqam as-shalah. Wa idza hasalat hadis tasbiyah, bisa dicapai dengan menjauhi segala yang sesuatu selain Allah, ya, menjauhi dari mencintai segala sesuatu selain Allah, ya. Ijtinabu an mulahazati ma siwa Allah, menjauhi segala sesuatu yang tak ada hubungannya sama Allah. Wah, itu kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat berhubungan sama Allah, hidup berhubungan sama Allah, nusuk, aktivitas hidupku, kerjaku, semuanya aku memperhatikan Allah, aku merasa bersama Allah. Sanggup gak? Kalau gak sanggup, gak sempurna sufinya. Ya. Ingat Allah berdiri, duduk, berbaring, tidur. Menjauhi sesuatu yang selain Allah, ya. Selain Allah Ta'ala wa mahabbata mimulazimati asma'i tauhid bilisan sir. Kemudian juga menjauhi sesuatu mencintai dari selain Allah dengan melazimkan membaca asma tauhid melalui lisan rasa, lisan qalbu, melalui lisan rasa. Pak, kalau saya lihat di sana, dalam hati saya nggak bisa nggak di dalam hati saya sir saya Allah Allah Allah, bisa nggak? Lihat sana saya, mata saya, hati saya, sir saya mandang Allah. Bisa kan? Bisa kan? Nah, itulah dilazimkan. Jadi ketika kita memandang sesuatu, kita pandang Allah. Hati kita berzikir, wajib dia la ilaha illallah, dalam hati itu la ilaha illallah, gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, atau Allah, Engkau ya Allah, Engkau di balik segala sesuatu ya Allah. Jadi hati kita merasa seperti memandang Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itulah mana ayat, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ya, kemana kita perhatikan, di situ ada wajahnya, di situ ada dia. Maka Abu Bakar mengatakan, aku melihat Allah sebelum aku melihat segala sesuatu. Nah, sebelum saya lihat jam. Jam itu kan bergerak. Yang gerakkan jam itu siapa? Baterai, ada energinya. Yang membuat energi itu dalam baterai siapa? Yang gerakkan energi dalam baterai siapa? Yang membuat energi itu bergerak siapa? Dia. Mana lebih dulu gerakan jam itu daripada Allah? Lebih dulu ada. Pasti lebih dulu ada Allah. Karena jam itu bergerak karena ada baterai, energi baterai. Energi baterai itu asalnya dari mana? Nanti kembali ke kausa prima, penyebab tunggal Allah. Itulah Allah Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melihat jam bergerak, kita melihat Allah dulu sebenarnya. Karena lebih dulu ada Allah dari jam, dari gerakan ini. Itu tauhidnya Abu Bakar. Kalau tauhid Umar, aku melihat Allah kemanapun aku berada. Dimanapun sesuatu dilihat ada Allah bersamanya. Itu ma'rifat Umar. Dalam riwayat disebut begitu.
Jadi sahabat itu pun bertingkat-tingkat ma'rifatnya. Dan itu dilazimkan apabila wa idza hasalat hadit tasbiyah, apabila sudah sampai ke makom ini, maka kata beliau, kalau sudah sampai ke makom ini, ya udah, berarti dia sudah sempurna. Makom apa tadi itu? Makom so. Makom ta sudah sampai, kemudian makom so, ta, so. Dua terakhir, tinggal waw sama fa. Ya. Al-waw, apa yang dimaksud dengan waw? Waw itu berasal dari kata wilayah. Apa yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah itu adalah kewalian. Tak rotaba ini. Ya. Beliau mengatakan waw itu diambil dari kata wilayah, merupakan hasil dari kesucian diri tadi, ya. Maka kita akan menemukan kebeningan, ya. Tarotab, kebeningan kesucian hati, tasbiyah kama qala Allah Ta'ala, inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah nanti masuk ke makom itu Bapak Ibu, maka nanti kita akan menjadi wali. Sifat wali itu kita tidak ada rasa takut dan rasa gundah gulana. Kenapa tidak takut? Karena kita sudah selalu merasa bersama Allah, dibimbing Allah, ditunjuki Allah. Kenapa kita nggak sedih? Ya kalau sedih kita nanti kita merasa ada Allah bersama pada Engkau ya Allah. Kenapa harus sedih? Ya, sesuatu kan Allah yang menentukan. Ada sesuatu yang kita hadapi, Engkau ya Allah, Engkau yang menciptakan itu ya Allah. Maka Pak, kalau sudah ma'rifat ini luar biasa. Kita memandang Allah itu nanti di balik segala kejadian ada Dia. Karena gak ada yang bisa bergerak di langit dan bumi ini kecuali dengan izinnya. Ya, gak ada yang bisa bergerak Pak. Makanya ngerinya Pak, kalau nanti Bapak salah paham, bisa bahayanya gini, Bapak nanti bisa mengira orang makrifat itu menyembah orang soleh. Itu kalau Bapak nggak makrifat, nggak kenal Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kadang-kadang Pak, kalau kita udah makrifat, kita lihat Nabi itu berbuat, bukan dia yang berbuat. Kita melihat jahil kekuasaan Allah, kayak Allah yang berbuat gitu. Ketika Nabi bulan-bulan, itu bukan Nabi. Udah hilang kenabiannya, itu sudah kayak Allah yang berbuat. Jadi orang makrifat memandang itu bukan Nabi, itu Allah yang menggerakkan semua. Nah, jadi ada orang ketika dia melihat Nabi membelah bulan itu dia sujud, ya Allah, hatinya ke Allah, tapi fisiknya ke arah Nabi. Orang yang nggak makrifat mengira orang menyembah Nabi gitu. Hati-hati. Nah, maka saya menjelaskan begini, ini saya jelasin sedikit lah ya. Maka ketika beredar YouTube itu perkataan Ustaz Ar-Raji kan dikritik orang syariat, memang cara penyampaiannya kurang pas. Siapa yang menyembah Nabi Isa tapi karena melihat sifat Allah ada pada diri Nabi Isa, maka dia akan selamat. Ini bahaya kalau orang nggak marifat, ini bahaya bahasa ini. Kenapa? Nggak boleh kita nyembah Nabi Isa, karena Nabi Isa itu berbisik. Bahasanya begini, menyembah Nabi Isa itu tetap tidak boleh. Ketika kita melihat kuasa Allah jahir tajalli di diri Nabi Isa, ketika itu kita sujud, kita nyembah Allah ya, bukan fisik Nabi Isa. Cuma tajalli di situ dia gitu kuasanya itu. Karena dia menghidupkan orang mati. Manusia mana bisa menghidupkan orang mati? Hidupkan orang mati Allah Pak. Maka nanti ketika Nabi Musa dipanggil, ya Musa innani anallah, hei Musa aku adalah Allah Tuhanmu. Alailah. Buka sendalmu. Innaka biwadil muqaddasi tuwa, engkau di lembah yang disucikan. Yang ngomong gitu siapa? Allah kan? Tapi yang dilihat Nabi Musa apa? Nabi Musa lihat api cahaya. Apakah Nabi Musa nyembah api, nyembah cahaya? Enggak. Api cahaya itu tempat tajallinya untuk menunjukkan keberadaannya. Jadi ketika Musa sujud,
menghadap cahaya, dia sujud ke Allahnya, bukan ke cahayanya. Paham Bapak? Paham? Jadi kalau kita mengatakan siapa yang menyembah cahaya, karena cahaya itu tempat tajalli sifatnya, maka dia adalah tidak berdosa. Itu bahaya disampaikan kepada orang yang tak ma'rifat, karena tidak akan tercerna oleh mereka. Maka di bahasanya, penjelasannya harus dirincikan seperti saya ini Pak, supaya orang tidak salah paham ya. Bukan nyembah cahaya Nabi Musa. Musa itu nyembah Allah, cuman tanda keberadaan Allah itu tajalli dia di cahaya, atau bertahlil dalam bahasa ma'rifatnya ya. Itu sama dengan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama falam taqtulhum walakinallaha qatala. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah membunuh. Bukan kau Muhammad yang memanah, tapi akulah manah. Ya Allah kan ngaku bahwa yang memanah itu bukan Nabi, Allah yang memanah, kata Allah. Kita mau bilang apa? Wah, memang dia yang mengambil kendali diri Nabi kok. Wah, Allah yang mengambil kendali jasad sahabat kok. Dia ambil kendali langsung dengan kuasanya, afalnya. Maka di dalam ilmu ma'rifat, Allah itu seolah-olah butuh makhluk untuk mentajallikan dirinya, kuasanya, afalnya. Tanpa makhluk tidak tajalli, tidak bisa dia dikenali, tidak bisa tajalli kuasanya. Kalau nggak ada makhluk, siapa yang mengenali Allah coba? Siapa yang tahu kekuasaan Allah? Nggak ada yang mengenalinya, nggak ada yang tahu ya Allah Maha Kuasa. Orang nggak ada yang makhluk, nggak ada yang diciptakannya. Maka makhluk itu, adanya makhluk adalah untuk menunjukkan keberadaannya, sifatnya, afalnya. Nah, begitu Pak. Kalau nggak ada makhluk nggak bisa ditunjukkannya. Ya sama siapa mau ditunjukkan? Orang nggak ada, yang ada cuma dia sendiri kok. Mau menghentikan seluruh isi langit dan bumi hancur, dia berfirman, mana penguasa selain diriku? Ya nggak ada, orang semuanya hancur. Maka diciptakannya makhluk itu yang pertama untuk mengenali dirinya, supaya ada yang mengetahui, mengenali bahwa dia Tuhan. Kalau nggak diciptakannya makhluk, siapa yang kenal dengan dirinya Tuhan? Siapa yang mengenali kekuasaannya? Nggak ada. Nah, maka seolah-olah makhluk utamanya manusia itu wadah untuk menunjukkan keberadaan zatnya, gitu Pak ya. Nah, maka di tingkat wali begitu dia. Maka kita, kata Nabi, man harabani walihi faqad haraballah harabani. Man haraba wali faqad harabani. Hadis qudsi kan, hadis sahih. Barang siapa yang memerangi waliku, dia ngajak perang melawan diriku. Kenapa? Karena wali itu selalu bersama Allah, mencintai Allah. Kalau kita ngajak perang wali, memusuhi wali, kita sama dengan memusuhi Allah. Kenapa? Karena wali itu tempat tajallinya Allah itu. Tempat tajallinya sifat afalnya Allah. Musuhilah mereka, sama dengan kita musuhi Allah. Perangilah mereka, sama kita merangi Allah. Maka orang-orang bodoh, saya katakan, mohon maaf, orang-orang bodoh nggak ma'rifat, ketika dia melihat tajalli kuasa Allah di diri manusia, di diri Nabi, di diri wali, dia sembah walinya, dia sembah nabinya. Maka terjadilah ada orang nyembah Nabi Isa, ada yang orang nyembah orang Kenapa? Dia lihat sering tajalli kuasa Allah. Mukjizat Nabi itu Pak, dikumpulkan Mustafa Murad 1000 mukjizat Nabi. Bisa bolang bulan, bisa manggil tumbuh-tumbuhan pohon jadi kok. Datang pohon yang bergerak. Suruh udah kembali lagi. Maka ada pohon yang di Mekah itu kan ada ditunjukkan kita pohon yang bekas berjalan. Air. Banyak sekali mukjizat Nabi. Ya kalau makanya Nabi itu maafnya, kalau sahabat Nabi itu berwudu, sisa wudu sahabat Nabi itu rebutan sahabat itu. Ukasha itu dipeluknya Nabi, diciumnya kulit Nabi. Kenapa begitu? Aku ingin kulitku bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah, supaya kulitku diharapkan masuk neraka. Ya. Ngeri kan? Tapi ini kalau udah tahu ilmu ma'rifatnya, kita tidak akan nyembah Nabi. Maka Nabi pun takut. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku menjadi yang disembah. Ya takutlah Nabi. Kenapa? Nabi itu tempat tajallinya kuasa Allah. Nah, saya bilang kalau orang-orang nggak ma'rifat, orang bodoh, dia nyembah Nabi. Maaf, di agama lain bukan untuk menyinggung, agama lain kan banyak.
Ada yang nyembah manusia, nyembah perempuan, nyembah dewi, nyembah jin, nyembah malaikat. Ada yang nyembah lembu. Iya kan? Karena mereka menganggap tajallinya kuasa Allah. Karena mereka tidak paham, tidak ma'rifat, tidak kenal dengan Allah. Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Tetapi dia bisa menggunakan wadah manusia, orang-orang yang dicintainya untuk menunjukkan keberadaannya. Maka tongkat murid bisa belah laut. Yang belah laut itu siapa? Ya Allah yang gerakkan. Maka terbelah laut. Kalau Nabi Musa dengan fisiknya, apa kuasa Nabi Musa? Mana bisa manusia belah laut? Ya dia yang menggerakkan tangan Nabi Musa itu, tongkat itu. Kalau Bapak nggak percaya, ya carilah tongkat Nabi Musa. Begitu ketemu tongkat Nabi Musa, seandainya ketemu kita ginikan sekarang, nggak bisa belah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada kuasa dia. Tapi ketika Allah tajalli di tongkat itu, terbelah. Ya suka-sukanya Allah, dia Maha Kuasa. Nah, itulah tauhidnya, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Ini tauhidnya, supaya jangan salah paham kita. Jangan menyembah orang soleh, jangan mengkultuskan orang soleh. Kita memuliakan orang soleh, memuliakan Nabi dan Rasul. Tapi jangan nyembah Nabi dan Rasul. Jangan nyembah para wali. Kita muliakan karena mereka mencintai Allah. Begitu bahasanya ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa natijatul wilayah, adapun hasil dari wilayah kewalian ini adalah yatakhallaq bi akhlaqillah. Maka nanti kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau orang tingkat wali dia sayang sama semua, beda agamanya pun sayang dia. Tapi lebih sayang dia kepada orang beriman. Kasih dia kepada orang non-Islam, tapi sayang dengan orang beriman. Kasih sayang begitu. Ya. Karena Allah itu kan Rahman Rahim. Rahman semua dikasih, mau kafir mau beriman. Rahim yang disayang ya orang yang beriman saja. Ya. Jadi mereka nanti berakhlak dengan sifat Allah. Waktunya udah ini ya. Kita habiskan langsung aja lah terjemahnya. Inilah yang dikatakan Allah dalam hadis kursi. Ya, dikatakan Allah, "Idza uhibtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan." Apabila aku mencintai seorang hambaku, maka aku jadikan kuntu lahu, akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Akulah yang menjadikan tangannya ketika tangannya bergerak, ketika tangannya melempar, memanah, membunuh. Akulah yang menjadi lisannya ketika dia berbicara, karena dia menyampaikan pesan-pesanku. Ya. Akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia melihat. Ya. Kalau Allah yang melihatnya, memperlihatkan, maka yang kita lihat. Terlihat jin, terlihat malaikat, terlihat alam ruh, terlihat surga. Nabi lihat surga, Nabi lihat uruk para nabi. Nabi lihat neraka, Nabi lihat jin. Itu kenapa? Orang Allah yang memperlihatkan. Apa masalah? Bisa dipahami Pak ya? Beda orang yang melihat jin pakai jin dengan diperlihatkan Allah. Itu dibedakan. Wahai saudara-saudaraku, bersihkanlah dirimu dari selain Allah Taala sebagaimana firman Allah, katakanlah yang hak telah datang, qul jal haq wa zaqal batil innal batila zahiqun. Kalau yang hak itu sudah datang muncul dalam diri kita, maka yang batil akan sirna. Yang terakhir fa ta so wuk, ta sudah, so sudah, wa wilayah sudah, yang terakhir pa-nya. Pa itu apa? Wa huwa fana'i fillah. Yang dimaksud dengan pa dalam ilmu tasawuf adalah fana pada Allah. Yakni an ghairillah. Yakni dia tidak lagi bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebur diri pada Allah. Jika seorang salik telah meleburkan sifat kemanusiaannya, maka yang ada hanya sifat-sifat Allah dalam dirinya. Sifat-sifat ahadiyah adalah sifat Allah Ta'ala yang tidak akan pernah sirna dan tidak akan hilang. La yabna wa la tabli. Oleh karena itu, seseorang hamba yang telah fana dengan Tuhannya, berarti dia pun kekal bersama Tuhannya dan keridhaan Allah. Akhirnya qalbunya fana, akan kekal bersama sir rasa yang kekal, dan pandangannya pada Allah semata-mata juga berkekalan. Ya, dia senantiasa nggak bisa lupa lagi sama Allah.
Kullu syai'in halik illa wajah. Seluruhnya binasa kecuali wajah Allah, kecuali perbuatan-perbuatan yang ikhlas karena Allah. Karena dia selalu mandang Allah, berbuat karena Allah, maka dia akan kekal. Ruhannya kekal. La mauta illa mautatal ula. Dia tidak akan mati lagi kecuali mati yang pertama. Sesudah meninggal, maka ruhnya hidup, tidak akan mati-mati lagi sampai hari kiamat. Ahli tasawuf mentakwilkan ini dengan bahwa yang dimaksud dengan wajhullah adalah ridho Allah karena berbuat dia sesuai dengan ridho. Segala amal soleh yang dihadapkan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya sesuai konsep panah di atas, ayat tersebut menegaskan bahwa antara yang meridhoi dan diridhoi itu dikekalkan Allah. Allah mengekalkan yang diridhoinya. Ya, itu bahasanya. Hasil dari amal soleh tingkat panah ini adalah hidupnya insan al-hakiki. Ini yang disebut boleh dengan insan hakiki atau tiplul ma'ani dalam hal lain. Allah berfirman, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan kebajikan, dia akan mengangkatnya. Setiap amal yang ditujukan kepada selain Allah, ya ini kuncinya, setiap amal yang ditujukan kepada selain Allah, maka dia akan hancur, binasa, tidak diterima Allah. Tetapi setiap amalan yang ditujukan biwajillah untuk mendapatkan wajah Allah, panah kita dari selain Allah, tak ada yang kita inginkan selain Allah. Yang ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, gerakanku, perbuatanku, kata-kataku, lisanku, semuanya kutujukan kepada Allah. Maka dia akan menjadi abadi di alam qurbah, sebagaimana firman Allah, di tempat yang disenangi, ma'ada sidiqin, di sisi Tuhanmu yang maha kekal. Jadi beliau mengatakan ini ayatnya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir, ya. Di tempat yang disenangi, maq'adi sidqin, di sisi Tuhanmu yang maha kuasa, dan dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah maqam anbiya, para nabi dan para wali di alam lahut, sebagaimana firman Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah engkau bersama orang-orang yang shadiq, yang benar imannya, benar ma'rifatnya, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiq. Wal hadis idza taran bil qadim, yang terakhir. Ya. Jika zat yang bersifat baru itu menyatu dengan zat yang bersifat qadim, maka tidak akan ada lagi wujud lebur kita, panah, tidak ada lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli syair mengatakan, sifat zat dan afal akan datang seluruhnya menjadi qadim dan terjaga dari hilang. Bila panah itu telah sempurna, maka dia menjadi seorang sufi bersih bersama Allah selamanya. Dan Allah berfirman, mereka adalah penghuni surga, ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Surga bagi ahli ma'rifat adalah selalu bersama Allah. Kenikmatan tertinggi dari seluruh kenikmatan adalah selalu bersama Allah dan memandang Allah. Itulah. Jadi yang dimaksud dengan sufi itu, itulah arti tasawuf sebenarnya. Beliau mendefinisikan. Kalau begitu artinya tasawuf